Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rashid Wisnu Aji dengan NIM 2401030200103. Jadi di sini saya akan menunaikan UAS dengan mata kuliah yaitu Mazahibut Tafsir. Jadi materi yang pertama adalah dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya saja. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Jadi yang pertama adalah tafsir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tafsir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan periode awal munculnya kegiatan penafsiran Al-Quran. Dan pada masa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber utama dan satu-satunya rujukan dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Hal ini karena beliau menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tugas untuk menyampaikan sekaligus menjelaskan kandungan Al-Qur'an kepada umat manusia. Jadi penafsiran pada masa Rasulullah SAW belum berbentuk kitab atau ilmu yang tersusun secara sistematis, itu melainkan berupa penjelasan langsung melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Rasulullah biasanya menjelaskan ayat yang sulit dipahami, ayat yang bersifat umum, atau ayat yang membutuhkan rincian agar dapat diamalkan oleh para sahabat. Itu adalah materi yang pertama. Dan lanjut materi yang kedua yaitu tafsir Al-Quran pada masa sahabat. Perkembangan tafsir Al-Quran merupakan proses panjang yang dimulai sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, hingga berkembang menjadi berbagai metode dan corak penafsiran. Pada masa sahabat, tafsir masih bersifat sederhana dan berlandaskan pada penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman terhadap bahasa Arab, serta pengetahuan tentang sebab turunnya ayat. Kedekatan mereka dengan masa wahyu menjadikan penafsiran sahabat sebagai dasar penting bagi perkembangan ilmu tafsir selanjutnya. Lanjut, materi yang ketiga adalah tafsir pada masa tabi'in. Jadi tafsir pada masa tabi'in, tafsir mengalami perkembangan yang sangat lebih luas seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan umat Islam. Para tabi'in melanjutkan tradisi penafsiran dari sahabat, namun mulai menggunakan ijtihad dalam batas tertentu untuk menjawab kebutuhan zaman. Pada periode ini mulai terbentuk pusat-pusat kajian tafsir di berbagai wilayah dan berkembang metode serta corak penafsiran yang lebih beragam. Jadi lanjut lagi, yang materi yang keempat adalah sejarah perkembangan tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir bil ma'thur menjadi salah satu metode awal yang memiliki kedudukan penting karena bersandar pada riwayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan para tabi'in. Metode ini berkembang dari tradisi lisan hingga mengalami proses kodifikasi menjadi kitab-kitab tafsir yang lebih sistematis. Perkembangannya menunjukkan usaha ulama dalam menjaga keaslian pemahaman terhadap Al-Quran, sekaligus menyaring berbagai riwayat yang berkembang. Tadi tafsir bil ma'thur. Dan lanjut lagi materi yang kelima yaitu tafsir bil ra'yi. Dan muncul pula tafsir bil ra'yi yang menggunakan kemampuan akal, ijtihad, dan analisis mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Metode ini tidak berarti menafsirkan secara bebas, akan tetapi harus tetap berdasarkan kaidah bahasa Arab, ilmu tafsir,
konteks ayat dan prinsip-prinsip keilmuan Islam. Dan dengan demikian tafsir bil ra'i menjadi pelengkap tafsir bil ma'thur dalam memperluas pemahaman terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Lanjut, materi yang keenam adalah sejarah tafsir Syiah. Adapun tafsir Syiah menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang teologis dan sejarah umat Islam turut memengaruhi corak penafsiran. Dan tafsir Syiah itu memiliki karakteristik khusus seperti penekanan pada otoritas Ahlul Bait, konsep imamah, serta penggunaan metode ta'wil dalam memahami makna ayat. Perkembangannya berlangsung dari bentuk riwayat hingga dari berbentuk riwayat awal hingga memasukkan pendekatan yang rasional, filosofis, dan sosial dalam penafsiran. Lanjut, materi yang ketujuh yaitu sejarah tafsir kalam. Tafsir kalam merupakan salah satu corak penting dalam perkembangan ilmu tafsir Al-Quran yang menekankan pembahasan aspek teologis atau ketuhanan seperti sifat-sifat Allah, takdir, kehendak bebas manusia, dan berbagai persoalan akidah. Corak tafsir ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan perdebatan teologi dalam Islam, terutama di antara aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Lanjut, materi yang ke-8 yaitu tafsir sufi. Tafsir sufi merupakan corak penafsiran yang menekankan pemahaman makna batin atau isyarat spiritual dari ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini berkembang dengan seiring perkembangan tasawuf dengan tujuan memahami pesan ilahi melalui penyucian jiwa, pengalaman rohani, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mendapat kritik karena dianggap berpotensi terlalu subjektif, tafsir sufi tetap menjadi bagian penting dalam khazanah tafsir Islam. Lanjut, materi yang ke-9 adalah tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah corak tafsir yang menggunakan pendekatan filsafat dan pemikiran rasional dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Corak ini berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah ketika ilmu filsafat masuk ke dunia Islam melalui penerjemahan karya-karya Yunani. Tafsir falsafi berusaha menghubungkan wahyu dengan akal melalui penggunaan logika, pemikiran, filosofis, dan metode takwil. Meskipun pendekatan ini juga mendapat perdebatan di kalangan para ulama. Lanjut, materi yang ke-10 yaitu sejarah pengembangan tafsir di era modern. Adapun tafsir modern muncul sebagai respons terhadap perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, kolonialisme, dan kebutuhan umat Islam dalam menghadapi persoalan baru. Tafsir modern memiliki karakteristik yang lebih rasional, kontekstual, dan berusaha menghubungkan kandungan Al-Quran dengan kehidupan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta berbagai masalah kontemporer. Lanjut, materi yang ke-11 adalah tafsir ilmi. Tafsir ilmi merupakan corak penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya
ayat yang berkaitan dengan fenomena alam dan sains. Perkembangannya menunjukkan adanya usaha untuk mempertemukan wahyu dan ilmu pengetahuan, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian agar teori ilmiah tidak dipaksakan ke dalam teks Al-Quran. Lagi yaitu adalah materi perkembangan tafsir Syiah Zaidiyah. Jadi tafsir Syiah Zaidiyah merupakan salah satu corak penafsiran Al-Quran yang berkembang dalam tradisi Syiah dengan karakteristik yang relatif moderat dan memiliki kedekatan dengan metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemunculannya tidak terlepas dari latar belakang sejarah, politik, dan teologis Islam awal, khususnya terkait konsep imamah dan kepemimpinan umat Islam. Namun, dibandingkan kelompok Syiah lainnya, Zaidiyah tetap mempertahankan pandangan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang otentik serta menggunakan pendekatan yang lebih seimbang antara riwayat dan rasionalitas. Nah, lanjut lagi yaitu sejarah perkembangannya tafsir fikih. Jadi tafsir fikih ini merupakan salah satu corak tafsir Al-Quran yang berfokus pada penjelasan ayat-ayat hukum, yaitu adalah ayat ahkam dengan tujuan menggali dan memahami ketentuan syariat Islam. Perkembangan tafsir fikih tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu fikih, usul fikih, serta munculnya berbagai mazhab di dalam Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, hingga masa modern, para ulama terus mengembangkan metode penafsiran untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Nah, jadi hanya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.